Wilujeng Sumping di KWK Rajut Binong melajut asa kita hatur nuhun. Kampung Wisata Kreatif Sentra Rajut Binong. Di sebuah sudut kota di Bandung, terdapat satu kelurahan bernama Kelurahan Binong yang letaknya di Kecamatan Batu Nunggal. Di sana, lahirlah ratusan pengrajin rajut yang sudah dikenal sejak tahun 1945. Suasana kampung di tengah kota, masyarakat yang hidup dari ketekunan tangan-tangan terampil, dan di sana setiap helai benang bukan menjadi sekedar bahan, tetapi menjadi harapan yang dipintal menjadi karya. Di Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong, di sana adalah tempat di mana kreativitas tumbuh dari rajutan sederhana menjadi keunggulan utama. Setiap nama memiliki arti, begitu juga dengan Binong, yang dikenal sebagai pohon Binong atau pohon Winong. Pohon ini memiliki akar yang kuat, sama seperti masyarakat Binong yang tumbuh dan bertahan karena ikatan kuat satu sama lain. Ikatan ini terbukti dari produk rajut yang dihasilkan. Ternyata rajut bukan sekedar produk. Di sana, masyarakat merajut kehidupan, merajut kebanggaan, dan merajut identitas kampung yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Filosofi yang kuat inilah yang menjadi cikal bakal Binong dinobatkan sebagai Kampung Wisata Kreatif Rajut sejak tahun 2023. Sebuah kampung yang menghadirkan lanskap budaya dengan aktivitas utama yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan berbagai fasilitas dalam keseharian masyarakat lokal. Dengan mengusung konsep pariwisata kreatif berbasis ekonomi berkelanjutan, Binong mampu menghidupkan seluruh potensi yang ada, mulai dari sisi budaya, ekonomi kreatif, hingga berbagai aktivitas buatan manusia yang berdampak positif bagi lingkungan, budaya, dan juga perekonomian warganya. Setiap pengunjung yang datang ke Binong bukan sekedar melihat dan membeli, tetapi juga diajak untuk memahami kreativitas yang mengalir dari mata rantai kehidupan masyarakat Binong melalui kerajinan rajut. Sampurasun wargi sadayana, saya Andri Nugraha, selaku Lurah Kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Fokus utama terkait kepariwisataan di Kelurahan Binong, saya selaku Lurah Binong akan memfokuskan kolaborasi dengan berbagai unsur, Karang Taruna, PKK, LPM, RW, dan masyarakat, bahkan dengan unsur swasta ataupun TJSL ataupun CSR. Dalam hal kepariwisataan, kami Kelurahan Binong menawarkan pariwisata kreatif, di mana Binong ini adalah sebagai sentra rajut, dan atraksi yang akan kami tawarkan adalah proses belajar merajut. Di Binong, produk utama yang ditawarkan adalah kreativitas masyarakat dalam proses merajut, dimulai dari pemilihan benang. Perkenalkan, saya Vera dari Toko Benang Pribumi. Toko Benang Pribumi ini kita ada beberapa jenis benang. Yang pertama ini benang viskos, ini yang paling mahal. Untuk yang termurah ini namanya benang Vespa, dan ini ada benang namanya benang KHT. Kebanyakan menggunakan viskos karena lebih halus, lebih adem, dan lebih tebal. Kemudian, benang tersebut bertransformasi menjadi beragam produk, mulai dari pakaian, boneka, dompet, tas, sepatu, hingga dreamcatcher yang bervariatif. Lebih dari sekedar produk rajut, wisatawan dapat memahami langsung dari para pengrajin, termasuk para pengrajin penyandang disabilitas yang menjadi bagian penting dari komunitas ini. Melalui ruang belajar inklusif, Binong menunjukkan bahwa kreativitas tidak mengenal batas. Setiap orang memiliki perannya, setiap keterampilan memiliki nilai, dan setiap individu dihargai
tanpa terkecuali. Perkenalkan, nama saya Eli. Saya bergabung dengan Merakit kurang lebih 3 tahun. Saya spesialis untuk membuat tas, kaichen atau gantungan kunci. Ini juga ada tempat botol minum. Kami juga sedang mengembangkan dari botol-botol plastik yang tidak berguna. Kita coba untuk membuat benang dari limbah plastik, dan ini salah satu contohnya, ini adalah dari limbah plastik ya. Selain belajar merajut secara manual, di Binong menyediakan beberapa atraksi wisata, di mana wisatawan dapat belajar merajut menggunakan alat mesin semi manual. Selain pakaian rajut, kita juga bisa menemukan produk-produk lain seperti aksesoris, boneka, dan lain-lain. Di Sang Rajut, kita bisa melihat produk-produk mereka yang berfokus kepada produk rajut dengan desain yang kekinian. Perkenalkan, nama saya Asep Surahwan. Saya selaku pemilik dan pengelola usaha industri saung rajut yang alhamdulillah saung rajut ini berdiri sejak tahun 1999 dan sampai saat ini masih tetap eksis untuk menggeluti bidang industri rajutan. Saung rajut ini selalu inovasi produk-produknya. Kemudian juga di saung rajut selalu menjadi pelopor daripada mode atau fashion yang ada di bidang rajutan. Dan terakhir juga saung rajut mempunyai 3 buah branded. Pertama di Unicraft, kedua Knitella, dan ketiga Knit-Knot. Dan yang terakhir ada satu produk lagi yang baru launching, yaitu Rabat. Jadi khusus produk rajut batik. Di Monza Rajut dan Tuk Tuk Art, mereka menyediakan produk berupa gabungan rajut dan juga kulit. Di Merakit Asa, mereka fokus kepada produk benang dari sampah plastik dan pemanfaatan penyandang disabilitas untuk memperkuat inklusivitas. Sementara itu, di Cahaya Samudra, mereka berfokus pada produksi secara massal. Banyak limbah yang terbuang dong. Jangan salah, Binong juga memanfaatkan limbah dari benang rajut juga loh. Terdapat pengepul sampah rajut yang berfokus kepada kons benang yang dapat dimanfaatkan menjadi kons daur ulang atau menjadi kertas buram. Perkenalkan, saya Asep Budiman Iskandar, pengepul limbah rajut Binong Jati. Salah satu dari jenisnya adalah majun, kemudian ada kones dan kardus serta plastik. Yang pertama, majun itu kita ambil ke gudang, terus kita pilah mana yang bisa dimanfaatkan untuk diolah kembali. Kemudian untuk kones, kita sortir mana yang bisa didaur ulang, dan ada juga yang nanti dimanfaatkan sebagai penggulung kembali. Kemudian yang ketiganya di sini ada kardus, ada yang diolah menjadi bubur kardus, ada yang dipakai kembali untuk packing, terutama di bisnis-bisnis online yang membutuhkan kardus-kardus second gitu. Plastik juga sama, di sini masuk ke pabrik, nanti pabrik dicacat atau digiling, dijadikan nanti ujungnya biji plastik. Bahkan, sampah plastik di Binong dapat dimanfaatkan menjadi benang plastik guna menjadi produk sajadah dan juga tote bag. Apa hanya rajut? Tentu tidak. Binong juga memiliki potensi wisata budaya, seperti silat Panglipur Muda. Ada juga tari merak. Tari jaikong, dan juga waditira Sunda atau pembuat alat musik kecapi yang bisa ditampilkan dan dinikmati khusus wisatawan melalui permintaan khusus. Nami Abdi Unen Supardi, pengrajin waditira seni Sunda, berdiri tahun 2000-an lah kurang lebih. Ini tinggal dipalin aja Neng. Nah, saya boleh coba? Boleh sok. Sudah mulai lapar atau haus? Jangan khawatir, di Binong Anda bisa menikmati kuliner khas yang menggugah selera. Ada mie comot dan juga mie kocok buatan Bu Lilis. Ada pula minuman teh tenong alias teh telang Binong. Bila ingin merasakan denyut kehidupan masyarakatnya, kunjungilah pasar. Terdapat pasar Sauran dan juga pasar Rametut. Disinilah semua orang bertemu, berinteraksi, dan berbagi kisah. Dari pasar, kita bisa melihat jati diri sesungguhnya sebuah kampung.
Selain produk mengenai kerajinan rajut, di Binong juga menyediakan ruang untuk publik, di mana warga dan wisatawan dapat bertemu dan juga bersantai. Dengan pemandangan Cikapundung Kolot yang telah ditata menjadi 3 arena, wisatawan dapat duduk santai, melihat warga berkumpul, atau bersepeda di Taman BMX. Bisa juga ada kegiatan seperti senam dan berbagai aktivitas produktif lainnya. Cikapundung Kolot telah menjadi ruang untuk menikmati Binong dari sisi yang lebih tenang. Capek berwisata? Tenang aja, Kampung Wisata Kreatif Binong memiliki homestay yang dikelola oleh kelompok sadar wisata. Yang pertama ada Karimake Homestay dan juga Zels Homestay. Terakhir, yang bikin wonderful, pariwisata di Kampung Wisata Kreatif Binong tidak hanya berfokus pada ekonominya saja, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan. Masyarakat memanfaatkan ruang hijau melalui program seperti Buruan Sae untuk memperindah kampungnya, mengelola limbah organik dengan rumah magot, serta mengelola limbah anorganik menjadi kors daur ulang dan karpet dari limbah benang. Sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan, masyarakat di sini terus berupaya menjaga keseimbangan antara kegiatan produksi dan kelestarian alam. Di Binong, kreativitas bukan sekedar soal hasil akhir, melainkan sebuah proses yang harus terus berputar, menghadirkan nilai tambah, membuka peluang, dan ikut menjaga alam agar tetap hidup dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Eka Ahmad Jaya, saya Ketua Pokdalis Kampung Wisata Rajut Binong. Nah, Pokdalis ini fungsinya sebagai penggerak sadar wisata di Kampung Wisata Rajut Binong. Lalu kita ada pengelola dan pengembangan daya tarik wisata di Kampung Wisata Rajut Binong. Binong hari ini bukan lagi sekedar kawasan industri rajut, tetapi telah berkembang menjadi simbol perubahan. Sebuah kampung wisata yang tetap berpegang kuat pada akar tradisinya. Di setiap rajutan tersimpan kisah tentang daya juang, semangat bertahan, dan kemampuan beradaptasi menghadapi berbagai perubahan zaman. Inilah Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong, kampung di mana keterampilan, kreativitas, dan keberlanjutan berjalan berdampingan.